Bangkit bersama roh kera air, chapter 1. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda berambut coklat bernama Liangku. Ia berdiri termenung di tepi danau, menatap permukaan air yang tenang, seolah pikirannya terbawa arus kenangan. Tiba-tiba, suara seorang pria tua memanggilnya. Itu adalah ayah Liangku. Namun, ada sesuatu yang aneh. Liangku merasa asing, seakan tidak mengenali pria yang berdiri di hadapannya. Meskipun menyadari kejanggalan dalam diri anaknya, sang ayah memilih mengabaikannya dan meminta Liangku untuk menyiapkan jaring guna menangkap ikan. Tanpa banyak berpikir, Liangku segera mengambil jaring dan bersiap seperti yang diperintahkan. Hari-hari mereka berjalan damai. Mereka memancing bersama, tertawa bersama, makan bersama, dan menikmati kebersamaan seperti keluarga yang bahagia. Hingga sore pun tiba dengan cepat. Liangku duduk di atas perahu bersama ayahnya, menatap danau yang berkilauan di bawah sinar senja. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada seekor ikan mas merah yang berenang tepat di depannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat ke air, berusaha menangkap ikan itu dengan tangannya. Namun, anehnya, ikan mas itu lenyap begitu saja. Bahkan, tidak ada satupun ikan yang melintas di sekitarnya. Liangku mulai tenggelam. Tubuhnya tak bisa bergerak, semakin larut ke dalam kegelapan danau. Ia memanggil ayahnya, berusaha meminta pertolongan. Namun, tiba-tiba, ia tersadar semua itu hanyalah mimpi. Ayahnya telah lama meninggal dan kini dirinya terikat di atas perahu. Di hadapannya berdiri seorang pria tua bernama Zhang Shaoxing serta seorang pemuda berpakaian mewah. Mereka menangkap Liangku untuk dijadikan umpan dalam perburuan monster air. Liangku bukanlah sosok asli dalam tubuh ini. Ia berasal dari dunia modern, seorang yang telah mati di sana dan kini hidup kembali di tubuh bocah malang ini. Pemilik tubuh ini dulu hanya memiliki ayahnya, setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. Namun, 3 bulan yang lalu, sang ayah juga pergi karena penyakit yang tak tertolong. Kenangan bersama ayahnya adalah satu-satunya hal yang akan selalu ia ingat. Ini adalah hubungan yang tak pernah ia miliki di kehidupannya yang lama. Setelah datang ke dunia ini, ia mencoba beradaptasi. Namun takdir kejam membuatnya dijadikan umpan untuk memancing monster air. Saat itulah ia menyadari bahwa dunia ini bukanlah dunia kuno biasa. Ini adalah dunia yang dipenuhi kekuatan supranatural. Tak hanya manusia yang bisa berkembang, tetapi hewan pun bisa berevolusi menjadi makhluk yang jauh lebih kuat. Mereka disebut monster air. Dan kini, monster yang mereka incar bergerak cepat di dalam air, menyerang perahu dengan kekuatan luar biasa. Ada rumor yang mengatakan bahwa monster ini hanya berukuran setengah meter. Namun, kenyataannya, ukuran makhluk ini jauh lebih besar. Dengan satu hentakan kecil, ia hampir menggulingkan perahu. Meski begitu, pemuda kultivator yang ada di sana tetap tenang. Ia telah berlatih selama 10 tahun untuk menghadapi momen seperti ini. Meski sendirian, ia berusaha menghadapi monster buaya air yang kini menerjang ganas, siap menelan perahu dalam satu gigitan. Namun, semuanya sia-sia dalam satu serangan brutal. Monster itu menghancurkan perahu dan melumat kultivator muda tersebut. Pak Tua Zhang, yang hanya peduli pada keselamatannya sendiri, dengan kejam menusuk tangan Liangku, membiarkan darahnya mengalir, lalu melemparkannya ke danau untuk memancing monster itu menjauh. Tenggelam di kegelapan air, Liangku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatannya. Namun, semua perjuangannya tidak membuahkan hasil.
Dalam pikirannya, Liangku berpikir telah berhasil melarikan diri ke permukaan. Tetapi monster itu tidak tinggal diam. Dengan kekuatan luar biasa, ia menarik Liangku kembali ke dasar danau yang gelap dan dalam. Liangku sudah melakukan segala yang ia bisa, tapi kekuatan monster itu terlalu besar. Makhluk itu menyeretnya ke kedalaman, bersiap melahapnya untuk berevolusi. Namun, saat darah Liangku bercampur dengan arus air di dasar danau, sesuatu yang tak terduga terjadi. Liangku, yang kini kehilangan kesadaran, tanpa sengaja membangkitkan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Sebuah benda berbentuk kotak tua muncul di hadapannya. Itu adalah tungku air. Tungku yang mendeteksi kehadiran monster di sekitar membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri Liangku, dikenal sebagai kemampuan pengendalian air. Bangkitnya Roh Kera Air. Chapter 2. Setelah tungku air aktif, Liangku tersadar, matanya terbuka lebar, napasnya terengah-engah, kaget melihat dirinya terbangun dan masih hidup. Namun kepanikannya segera muncul kembali. Dia ingat bahwa dirinya masih berada di dasar danau. Tapi ada yang berbeda, air di sekelilingnya terasa aneh. Liangku bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas, seolah berdiri di dalam air, bukan tenggelam seperti sebelumnya. Lalu sebuah pesan muncul di benaknya. Liangku kini memiliki kekuatan baru. Dia bisa mengendalikan arus air, menciptakan gelombang dengan mengonsumsi energinya sendiri. Kemampuan ini bukan hanya membuatnya bisa bernapas dan berbicara dalam air, tetapi juga menyembuhkan luka-lukanya selama ia berada di air. Tapi bahaya belum berakhir. Monster air yang sebelumnya melahap kultivator muda itu masih mengincar Liangku sebagai mangsanya berikutnya. Tapi Liangku yang sekarang tidak seperti yang sebelumnya. Dia menghentikan gerakan monster air dengan mengendalikan arus di sekitar monster itu. Monster air itu mengamuk dengan kecepatan luar biasa. Ia kembali menerjang Liangku, berusaha melahapnya. Namun, Liangku berhasil menghindar tepat waktu. Saat itu juga, Liangku mendapatkan kekuatan baru yang disebut jimat penguasaan darah. Dengan jimat ini, Liangku bisa menggunakan darahnya sendiri untuk membentuk rune kuno dan membuat kontrak dengan roh monster air. Pertarungan terus berlanjut, monster air itu terus menerjang Liangku, tapi dia sendiri tidak diam. Dengan cepat Liangku menghentikan gerakan monster dengan mengendalikan arus air di sekitarnya. Saat gerakan monster itu terhenti, Liangku langsung mengaktifkan jimat penguasaan darah. Dia menyalurkan kekuatan jimat itu tepat ke tubuh monster air. Pertarungan tidak terhenti begitu saja. Liangku masih harus berjuang, mempertahankan kondisinya sekarang saat jimat penguasaan darah menjinakkan monster air. Dengan tekad yang kuat, akhirnya monster air itu tunduk di bawah kendalinya. Setelah lepas dari bahaya, Liangku pergi ke daratan bersama dengan peliharaan baru yang dia dapatkan. Saat Liangku pulang kembali ke desanya, dia meminta monster air itu untuk kembali ke rumahnya sendiri dan terus siaga sampai Liangku memanggilnya. Tapi belum sempat sampai di rumah, bahaya lain telah menanti Liangku. Pak Tuajang, orang yang sebelumnya melempar Liangku ke danau sebagai umpan, sedang menuju rumahnya bersama seorang pelayan penting dari keluarga ternama. Mereka membawa pelayan dari keluarga besar Shao ke arah rumah Liangku berada. Salah satu teman Liangku di desa melihat kejadian itu. Ia tahu Liangku dalam bahaya dan ingin melakukan sesuatu untuk membantunya. Dengan kekesalan di wajahnya, Pak Tuajeng sangat marah karena gagal dalam misi sebelumnya yang membuat dia tidak mendapat bayaran apapun.
Bangkitnya Roh Kera Air, chapter 3. Saat tiba di rumahnya, Liangku dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Pak Tuajang berdiri di depan rumahnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Liangku berhasil selamat dari monster air yang buas itu. Tidak hanya dia, pelayan dari keluarga Zhao yang ikut bersamanya pun tampak marah. Rencana mereka seharusnya sudah memastikan kematian Liangku, tapi kenyataan berkata lain. Pelayan itu langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap Liangku dan membawanya ke kediaman keluarga Zhao. Liangku hanya bisa menatap mereka dengan kebingungan. Mengapa mereka ingin menangkap dirinya? Apa yang sudah dia perbuat sampai dikejar-kejar? Sejak kecil dia sudah diremehkan dan diperlakukan seperti sampah, hanya karena dia seorang yatim piatu. Pak Tuajang yang tidak ingin Liangku berbicara bertindak cepat. Tanpa basa-basi, ia mengajar tubuh Liangku tanpa belas kasihan. Keluarga Zhao sebelumnya telah mengirim seorang kultivator muda untuk mengalahkan monster air demi keselamatan desa. Tapi Pak Tuajang memfitnah Liangku dan mengatakan bahwa dia membunuh kultivator itu dan menjadikannya umpan untuk memberi makan monster air. Liangku menyangkal dan mengatakan bahwa Pak Tuajang yang menjadikan dirinya umpan dan membiarkan kultivator muda itu mati. Tapi Pak Tuajang bersikeras dan terus menuduh Liangku bahwa dirinya yang menyebabkan kultivator muda mati. Dia bahkan mengatakan bahwa Liangku ini orang sombong, tidak tahu malu, dan seperti seorang monster. Liangku langsung mengingat masa lalunya, masa lalu di mana saat dia masih di bumi. Di sana dia juga seorang yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Hanya karena itu, semua anak langsung memandang Liangku seperti orang aneh dan memperlakukan dia seperti seorang monster. Liangku yang tidak memiliki siapapun hanya bisa diam dan memandang orang di sekitarnya dengan penuh kebencian. Meski hanya dengan tatapannya, Liangku terus diprovokasi oleh anak-anak di sekitarnya. Dipanggil sebagai monster bukanlah hal baru bagi Liangku, tapi bukan sifatnya jika hanya diam saja saat dia terus dihina dan ditindas. Liangku mendorong dua orang yang mengekang dirinya dan langsung menerobos menyerang Pak Tuajang dengan kepalanya. Kali ini Liangku bertekad dia akan melawan, menunjukkan kemampuannya jika itu yang memang diperlukan, bahkan jika dia memang akan menjadi monster yang sesungguhnya. Melihat Liangku yang terus melawan membuat pelayan keluarga Zhao semakin bertekad untuk membawa anak ini dan menjadikan dia sebagai pengorbanan untuk tuan mudanya. Tapi sebelum semuanya terlambat, seorang teman Liangku muncul. Dia tidak datang sendirian. Dia membawa kepala desa untuk membelas Liangku. Pelayan keluarga Zhao yang kedudukannya lebih rendah dari pensiunan petinggi dinasti Deasun tidak bisa melakukan apapun dan hanya diam saja meski dia ingin melawan. Karena berpikir sudah tidak ada yang bisa dia lakukan, pelayan Zhao dan pelayannya memutuskan untuk pergi dan mencari kesempatan lain saat kepala desa tidak ada. Liangku semakin sadar bahwa di masa depan hal seperti ini akan terus terjadi. Karena itulah, dengan kekuatan barunya, dia bertekad untuk menjadi lebih kuat sampai tidak ada yang bisa menindasnya lagi. Bangkitnya Roh Kera Air, chapter 4. Liangku kembali ke danau, tempat di mana monster air peliharaannya berada. Setelah menjinakkan monster buaya itu, dia mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Kini, dia bisa menghubungkan pikirannya dengan si monster. Tidak butuh waktu lama, monster itu langsung berenang mendekati Liangku dengan cepat. Tapi ada yang aneh. Ukuran tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Liangku sendiri juga sangat terkejut melihat monster buaya air raksasa yang agung tiba-tiba berubah menjadi sangat kecil, hanya seukuran ikan hias. Rupanya, itu adalah salah satu kemampuan monster air. Setelah dijinakkan, mereka bisa mengubah ukuran tubuh sesuka hati mereka. Namun,
Setiap perubahan ukuran akan menghabiskan sedikit energi spiritual. Setelah memahami situasinya, Liangku langsung meminta monster air untuk membawanya ke tempat yang kaya akan esensi air. Liangku langsung melompat ke danau dan berenang mengikuti buaya kecil peliharaannya itu. Mereka menyusuri dasar danau, hingga akhirnya masuk ke dalam sebuah gua kecil yang tersembunyi di bawah air. Di sana dia menemukan banyak tumbuhan roh legendaris. Tumbuhan-tumbuhan itu dipenuhi dengan esensi air yang dapat meningkatkan energi spiritual Liangku. Dunia ini memiliki sebuah tumbuhan spesial, tumbuhan luar biasa yang telah menyerap energi dari bumi. Tumbuhan yang bisa meningkatkan energi spiritual itu disebut tumbuhan roh. Bahkan kolam di kediaman keluarga Zhao katanya membeku, dan di bawahnya memiliki sebuah akar khusus yang tumbuh. Master Zhao menggunakan akar khusus itu untuk memancing para kultivator dan mengubah mereka menjadi bawahannya. Tapi bagi Liangku, dengan adanya semua tumbuhan roh ini, dia bisa menghemat banyak uang dan meningkatkan energi spiritualnya dengan cepat. Liangku bahkan meminta pada monster air untuk membantunya, agar panen ini cepat selesai. Tapi buaya kecil itu hanya makan dan bermalas-malasan. Karena itulah Liangku memberi nama dia tukang tidur. Liangku memakan semua tumbuhan roh itu dan membaginya dengan tukang tidur. Hasilnya, esensi air milik Liangku meningkat sampai 25 roh air. Liangku yang melihat status miliknya menyadari bahwa dia bisa menggabungkan antara roh air milik si tukang tidur dan peningkatan evolusi dari aquatic beast miliknya sendiri. Tanpa pikir panjang, Liangku langsung menggabungkan itu dan merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Setelah penggabungan itu, evolusi penggabungan total milik Liangku meningkat 2,5% dari yang awalnya 5% menjadi 7,5%. Tapi masalah Liangku tidak berhenti begitu saja, masih banyak yang harus dia pikirkan. Dia masih harus mencari uang untuk meningkatkan energi miliknya. Musim kemarau juga akan datang. Saat itu, tukang tidur akan masuk dalam hibernasinya, dan pergerakan darah miliknya juga akan ikut melambat. Karena itu, Liangku tidak bisa mengandalkan tukang tidur. Saat Liangku sedang memikirkan semua itu, tukang tidur sedang berburu dan memberikan ikan yang dia tangkap pada Liangku untuk dia jual di pasar. Keesokan harinya, Liangku mendapat keuntungan 80 koin dengan menjual semua ikan yang ditangkap kemarin. Meski tidak banyak, tapi itu pasti akan membantunya. Tapi tak disangka, tiba-tiba Pak Tua Zhang datang pada Liangku dengan wajah penuh senyuman dan nada bicara yang sangat ramah. Dia mengatakan bahwa masalah kemarin itu hanya salah paham saja. Dia sebenarnya tidak benar-benar ingin mengganggu Liangku, dan sekarang ingin mentraktir dia makan untuk meminta maaf. Dia mengundang Liangku untuk naik ke kapalnya dan memakan ikan yang dia pancing bersama, lalu meminum minuman bersama, dan saling melupakan masalah yang sudah berlalu. Tapi Liangku tidak bodoh. Dia tahu ini hanyalah tipuan. Pak Tua Zhang hanya ingin membuatnya lengah dan menangkapnya untuk diserahkan ke keluarga Zhao. Namun kali ini, Liangku tidak akan melarikan diri. Dia justru memutuskan untuk ikut, bukan karena dia percaya pada Pak Tua Zhang, tetapi karena dia ingin membalas dendam. Bangkitnya Roh Kera Air, Chapter 5. Sebelum Pak Tua Zhang mengajak Liangku berbaikan, dia dihajar habis-habisan oleh pelayan keluarga Zhao dan bawahannya. Dia memaksa Pak Tua Zhang untuk menangkap Liangku agar dijadikan sebagai bahan hidup untuk dimurnikan sebagai pil yang akan meningkatkan kemampuan tuan muda keluarga Zhao. Pelayan Zhao bahkan menjanjikan pada Pak Tua Zhang jika dia berhasil, mungkin saja Master Zhao akan menjadikan Pak Tua Zhang sebagai salah satu immortal. Mendengar janji yang menggiurkan itu, Pak Tua Zhang langsung merasa kegirangan, senang karena akan menjadi immortal. Dia setuju untuk menangkap Liangku. Kembali ke masa sekarang, Liangku mengikuti Pak Tua Zhang menaiki kapal miliknya.
Pak Tua Zhang menyiapkan makanan langsung di hadapan Liangku. Dia juga menyiapkan minum untuk mereka berbaikan. Pak Tua Zhang juga mengatakan bahwa dia sudah mengecek dan tidak ada siapapun di sini, bahkan tidak ada satupun perahu yang berlayar, jadi mereka bisa tenang, makan dan minum bersama. Tapi Pak Tua Zhang tidak menyiapkan hidangan kosong. Dia sudah mencampurnya dengan racun, agar Liangku langsung pingsan saat memakannya sedikit saja. Tapi Liangku sudah menyadari itu, dan langsung menyerang Pak Tua Zhang, saat dia sudah memastikan bahwa tidak ada siapapun di sekitar sini. Liangku menggunakan kemampuannya mengendalikan air, untuk menutup wajah Pak Tua Zhang dengan air, membuatnya tidak bisa bernafas, dan jatuh pingsan. Pak Tua Zhang terbangun, wajahnya terlihat sangat panik saat dirinya diikat, dan Liangku berdiri tepat di hadapannya, dengan senyuman jahat. Liangku ingin mengingatkan pada Pak Tua Zhang, tempat dia berada, ini adalah tempat di mana dia menjatuhkan Liangku, dan menjadikan dia umpan pada monster air. Tiba-tiba, muncul tukang tidur dengan tubuh besarnya, melompat keluar dari air, dan menunjukkan rasa ketakutan luar biasa pada Pak Tua Zhang. Liangku menjelaskan bahwa tukang tidur memang awalnya monster air, tapi sekarang dia sudah menjadi peliharaannya. Cocok menjadi peliharaan seorang monster seperti Liangku. Pak Tua Zhang langsung bersujud, berusaha meminta maaf pada Liangku. Dia juga menjelaskan, alasan keluarga Zhao ingin menangkap Liangku adalah untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat pil yang akan meningkatkan kultivasi tuan muda keluarga Zhao. Saat mendengar bahwa Pak Tua Zhang telah banyak mengorbankan orang-orang tak berdosa dan dia berikan pada Master Zhao, Liangku langsung menghantam kepalanya dan menghilangkan nyawanya di sana. Saat darah membasahi kapal, Liangku menyadari sesuatu. Dirinya yang sekarang bukan lagi manusia biasa. Dia menerima dirinya sendiri sebagai monster yang tak ragu membunuh demi keadilannya sendiri. Tanpa ragu, tubuh Pak Tua Zhang dilemparkan ke dalam danau dan dibiarkan tenggelam, membuatnya mati sendirian tanpa mendapat pemakaman yang layak, agar tidak ada yang tahu alasan dan siapa yang membunuh Pak Tua Zhang. Bangkitnya Roh Kera Air, Chapter 6. Untuk menghindari agar tidak dicurigai atas kasus kematian Pak Tua Zhang, setiap pagi sampai petang, Liangku selalu menangkap ikan bersama dengan tukang tidur. Dengan kekuatan yang dia miliki, bukan hal sulit untuk menyelam langsung dan menangkap ikan dengan tangannya sendiri. Dia juga mengatakan pada warga desa bahwa Pak Tua Zhang memaksanya untuk membeli kapal tua miliknya itu. Liangku berencana menabung untuk mendaftar sebagai murid di sekolah Akademi Bela Diri di kota Pingyang. Ada 3 akademi besar yang terbentuk, dan katanya akademi yang adalah yang terkuat. Menurut rumor, ahli dari akademi yang memiliki kekuatan legendaris yang bahkan mampu menghancurkan batu, sampai emas hanya dengan tangan kosong. Salah satu alasan Liangku masuk akademi, bukan hanya untuk belajar bela diri, tapi juga untuk kabur dari tangan keluarga Zhao yang selalu mengincarnya. Tapi untuk mendaftar sebagai murid akademi yang, Liangku perlu mengumpulkan 5-8 tael perak. Karena itulah, Liangku harus terus memancing dan menabungkan uangnya. Setiap mencari ikan, Liangku selalu mengasah kemampuannya dengan mengajak tukang tidur untuk berlomba. Sampai akhirnya, ada sosok ikan yang melintas ke pandangan Liangku. Itu adalah ikan spiritual. Dunia ini memiliki makhluk yang telah berevolusi dengan memakan energi spesial. Ikan dengan jenis seperti ini dikenal sebagai ikan spiritual. Dan siapa sangka, Liangku langsung menemukan 2 ikan spiritual di saat yang bersamaan. Dia dengan cepat memerintahkan tukang tidur untuk menangkap salah satu ikan spiritual itu. Sedangkan Liangku pergi mengejar ikan spiritual yang lain. Dengan menggunakan kemampuannya mengendalikan air, Liangku mengentalkan air di sekitar ikan spiritual itu dan menjebaknya dalam penjara air. Dengan mudah, Liangku berhasil menangkap salah satu ikan spiritual.
Tapi di belakangnya ada seekor monster air dengan tubuh raksasa, siap melahap Liangku. Bangkitnya Roh Kera Air, chapter 7. Tiba-tiba, monster air itu melesat cepat dan langsung mengikat tubuh Liangku dengan kekuatannya. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, ia membanting tubuh Liangku ke dasar danau dengan keras. Monster air itu sangat besar, dengan mata menyala berwarna kuning, dan 4 kumis menggeliat di wajahnya. Begitu melihat Liangku terbangun, monster itu berusaha mengeluarkan tekniknya lagi untuk menyerangnya. Tapi Liangku bereaksi dengan cepat dan menggunakan teknik pengendalian airnya untuk mematahkan serangan monster tersebut sebelum sempat dilancarkan. Karena tekniknya dibatalkan, monster air langsung menyerang Liangku menggunakan ekornya. Monster itu tersenyum, berpikir bahwa dirinya berhasil menyerang Liangku. Tapi tukang tidur datang. Dengan cepat dia mengempaskan ekornya, seperti yang dilakukan monster air itu. Tidak berhenti di sana. Tukang tidur langsung menggigit leher monster itu dan membantingnya di tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat monster itu tidak bisa bergerak, ditahan oleh tukang tidur, Liangku langsung menggunakan jimat pengendalian darah dan berusaha untuk menjinakkan monster air keduanya. Monster itu terlalu kuat, membuat Liangku kehilangan energi mentalnya secara drastis. Jika diteruskan, itu dapat membuat Liangku jatuh koma. Tapi dia tidak menyerah. Tapi dia berhasil. Liangku selamat dan berenang ke atas, kembali ke kapal yang dia ambil dari Pak Tuazang. Meski sangat berbahaya, tapi hari ini dia mendapat panen yang luar biasa. Selain mendapat ikan spiritual, dia juga berhasil menjinakkan monster air keduanya. Karena monster air keduanya terlihat sangat gemuk, Liangku memanggilnya Gembul, julukan yang cocok bagi dia yang gemuk dan terlihat suka makan. Untuk meningkatkan kekuatan energi spiritualnya, Liangku tidak menjual semua ikan spiritual yang dia dapat. Salah satunya dia masak sendiri. Hanya dengan memakan 1 ikan spiritual, itu meningkatkan esensi air milik Liangku sampai 18 poin. Karena hari ini sudah mulai petang dan dia juga mendapat panen yang luar biasa, Liangku memutuskan untuk kembali ke desa. Bangkitnya Roh Kera Air, chapter 8. Pagi hari tiba, Liangku pergi ke pasar Rising untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Saat sampai di sana, ia melihat kerumunan besar. Orang-orang tampak heboh, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada remaja bernama Chen Jechang. Ia berhasil menangkap ikan spiritual dengan berat 1,18 kg. Liangku yang melihat itu langsung mendatangi Chen Jechang dan mengatakan bahwa desa ini sangat diberkahi karena mendapat 2 ikan spiritual yang berbeda. Dia langsung mengeluarkan ikan spiritualnya dan menunjukkan bahwa dia juga berhasil menangkap ikan ini, meski jenisnya berbeda dengan milik Chen Jechang. Tapi para warga tertawa karena ikan milik Liangku jelek dan tidak terlihat seperti ikan spiritual sama sekali. Tapi dari kejauhan, ada orang yang mengenali jenis ikan milik Chen Jechang dan mengatakan bahwa itu adalah ikan merah darah. Orang itu adalah Huki, murid ahli dari Akademi Bela Diri yang... Tanpa ragu, Huki langsung bertanya kepada Chen Jechang berapa harga yang ia minta untuk ikan spiritual tersebut. Tapi karena Chen Jechang tidak mengerti harga jualnya, Huki menawarkan 3 tael untuk ikannya. Mendengar bahwa ikan yang dia bawa bisa dijual dengan harga semahal itu membuat Chen Jechang terlihat sangat senang. Melihat kesempatan ini, Liangku juga dengan cepat menawarkan ikan spiritual miliknya kepada Huki. Para warga terus menertawai Liangku, berpikir bahwa ikan yang dia bawa itu palsu. Tapi hanya dengan sekali lihat, Huki langsung menyadari bahwa ikan yang dibawa Liangku itu bernama ikan bawal bertanduk. Huki langsung memberi tawaran pada Liangku. 1 ikan bawal bertanduk dengan berat 1,61 kg, dia akan membelinya seharga 6 tael.
dan 5 koin perunggu. Para warga sangat terkejut mendengar penawaran itu. Tawaran yang bahkan 2 kali lebih mahal dari ikan milik Chen Zhichang, dan kekayaan yang bahkan hampir tidak mungkin mereka dapatkan meski menjual rumahnya. Tidak melepaskan kesempatan itu, Liang Ku langsung bertanya pada Huqi, kenapa ikan spiritual miliknya bisa 2 kali lebih mahal dari ikan spiritual milik Chen Zhichang. Huqi menjelaskan bahwa ikan bawal bertanduk ini sering digunakan sebagai bahan untuk membuat pil spesial. Dengan pil itu bisa membuat seseorang meningkatkan esensi miliknya dan memurnikan energinya. Itu juga bisa membantu seseorang menerobos aliran darah yang tertahan. Sore harinya, Liang Ku duduk di pinggir desa dan menghitung jumlah uang yang dia punya. Dari semua tabungan miliknya, dia sekarang memiliki sekitar 9 tael. Tiba-tiba muncul teman Liang Ku, bernama Li Libo. Dia adalah orang yang memanggil kepala desa ketika Liang Ku ingin dibawa pergi oleh pelayan dari keluarga Zhao. Liang Ku langsung bertanya pada Li Libo, berapa harga pendaftaran masuk ke Akademi Bela Diri Yang? Li Libo yang mengerti banyak hal menjawab Liang Ku. Harga untuk mendaftarkan diri ke Akademi Bela Diri Yang adalah 7 tael tanpa makanan gratis, 10 tael jika ingin tambahan tempat tinggal, dan 12 tael jika ingin fasilitas pemandian obat. Uang yang ditabung Liang Ku sudah mencukupi, karena itu dia langsung mengajak Li Libo untuk mendaftar akademi. Liang Ku tiba-tiba mendengar suara spiritual yang mengatakan bahwa dirinya berhasil mendapatkan ikan spiritual lain. Sedangkan di tempat lain, pelayan keluarga Zhao melaporkan semua masalah kepada Master Zhao. Tapi Master Zhao tidak terlalu memperdulikan itu dan meminta pelayannya untuk mengurus itu sendiri. Bangkitnya Roh Kera Air. Chapter 9. Malam harinya, Liang Ku pergi ke danau, tempat di mana peliharaannya menangkap ikan spiritual yang lain. Tanpa pikir panjang, Liang Ku langsung memasak ikan itu dan menjadikannya sup. Tiap tetes sup itu sangatlah lezat dan dipenuhi dengan energi spiritual. Liang Ku langsung memberikan beberapa kepada tukang tidur dan gembul. Setelah selesai melahap semuanya, Liang Ku memurnikan energi miliknya dan meningkatkan penggabungan roh kera air miliknya. Dengan peningkatan penggabungan roh kera air, itu juga meningkatkan kemampuan Liang Ku secara drastis. Meski telah memakan beberapa ikan spiritual, tapi jalan bagi tukang tidur dan gembul untuk evolusi masih cukup jauh. Meski sudah beberapa lama dia mengandalkan tungku air itu, tapi Liang Ku sendiri masih tidak tahu siapa pemilik asli tungku ini. Itu semua tidak melemahkan tekad Liang Ku. Besok adalah hari di mana dia akan berangkat ke Akademi Bela Diri Yang. Keesokan harinya, Liang Ku dan Li Libo berangkat ke Akademi Bela Diri Yang, menumpang ke kereta kecil milik seorang petani sekitar. Siang harinya, mereka sampai di kota Pinyang. Sebelum pergi ke akademi, mereka menikmati waktu di kota asing ini, makan bersama, melihat kerajinan bersama, dan menyaksikan atraksi di jalanan sekitar kota. Sedangkan di sisi lain, ada para perampok sekitar yang sudah menunggu Liang Ku dan Li Libo. Mereka mendengar kabar bahwa ada anak dengan uang melimpah akan mendaftarkan diri di akademi Yang. Karena itulah, mereka menunggu di sini, siap menyergap Liang Ku dan Li Libo, karena hanya ini satu-satunya jalan menuju ke Akademi Bela Diri Yang. Liang Ku dan Li Libo akhirnya sampai ke tempat di mana para perampok itu siap menyergap mereka. Tapi Liang Ku tidak gentar. Para perampok ini tidak tahu bahwa orang yang akan mereka rampok bukanlah orang sembarangan. Bangkitnya Roh Kera Air, Chapter 10. Melihat sikap sombong Liang Ku, mereka langsung menerjang, berusaha memberi pelajaran padanya. Tanpa mengedipkan mata, Liang Ku langsung menghajar balik orang yang menerjang ke arahnya.
Namun, serangan belum berakhir. Dari belakang, seorang perampok lain mencoba menyerangnya secara tiba-tiba. Liangku dengan sigap menggerakkan sikunya, menghantam pria di belakangnya dengan kekuatan penuh. Dengan satu gerakan cepat, ia melempar tubuh perampok itu ke arah rekannya yang berada di depan, membuat keduanya terhempas ke tanah. Dengan satu serangan terakhirnya, Liangku menghajar kepala pemimpin perampok, sampai menghancurkan tanah di sekitarnya. Melihat Liangku yang dengan mudahnya mengalahkan para perampok itu, membuat Li Libo terlihat sangat terkejut. Tapi Liangku hanya tertawa kecil, dan mengatakan bahwa dirinya ini jenius. Akhirnya Liangku dan Li Libo sampai di Akademi Bela Diri yang di sana mereka disambut oleh senior bela diri mereka, yaitu Xiang Changsong. Melihat mereka disambut dengan sopan, Liangku dan Li Libo juga langsung membalas salam kepada seniornya. Setelah itu, senior Xiang membawa mereka berkeliling akademi. Dia mengenalkan beberapa senior dan instruktur lain yang bertugas, dan menunjukkan beberapa fasilitas yang ada. Saat sedang berkeliling, Huki, seseorang yang Liangku kenal sejak membeli ikan spiritual di desa, melintas dan melihat mereka. Karena Liangku sudah mengenal Huki sejak dia membeli ikan spiritual di desa, senior Xiang memberikan tanggung jawab murid baru, yaitu Liangku dan Li Libo kepada senior Huki. Tanpa basa-basi, mereka langsung membungkuk dan memberi salam kepada instruktur yang akan mengajari mereka di akademi nanti. Setelah itu, senior Huki mengajak mereka berdua untuk mengevaluasi bakat terdalam Liangku dan Li Libo. Dengan menguji bakat terdalam ini, bisa membuat instruktur menjadi lebih mudah dalam menentukan metode pelatihan yang akan dilakukan para murid. Senior Huki juga menjelaskan bahwa tahapan menjadi seorang bela diri ada 4, yaitu tahap kulit, daging, tulang, dan darah. Saat berada di tahap kulit, itu akan meningkatkan perlindungan peseni bela diri, membuat kulitnya setebal kulit kerbau jantan, dan membuatnya bisa terlindung dari berbagai serangan. Saat mereka mencapai tahap daging, itu akan meningkatkan kekuatan fisik secara drastis, bahkan mengangkat orang dengan satu tangan sudah bukan jadi masalah. Di tahap tulang, kekuatan peseni bela diri seperti tidak memiliki batasan, itu membuat mereka bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong. Dan terakhir tahap darah, itu meningkatkan seluruh kemampuan tubuh sampai titik maksimal. Tapi, itu semua tidak bisa terjadi tanpa adanya pemurnian. Sekuat apapun orang itu, tidak akan bisa mencapai titik maksimal tanpa adanya pemurnian. Karena itulah, faktor teknik dan pil menjadi sangat penting bagi peseni bela diri. Karena dengan memurnikan pil dan menggunakan teknik yang tepat, mereka bisa melewati batasan yang sebelumnya tidak mungkin dilewati. Dengan menggunakan teknik kultivasi yang tepat, atau yang dikenal sebagai metode pelatihan, itu akan membuat seseorang bisa naik secara bertahap. Sedangkan pil, itu akan membuat peseni bela diri bisa menaikkan tahapan mereka menjadi lebih cepat dan stabil. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka pergi untuk mengukur bakatnya. Tapi ternyata, bahkan di akademi Yang, sudah ada bawahan tuan muda keluarga Zhao, yang siap mengganggu kedamaian Liangku.